Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aspirasi Podcast. Sebelumnya Feby mau ucapin marhaban ya Ramadan. Selamat menaikkan ibadah puasa 1445 Hijriah. Nah, kali ini di spesial Ramadan tentunya ada program Ramadan spesial, yakni Ramadan Corner. Nah, kali ini tentunya Feby gak sendirian ya, kedatangan tamu spesial nih. Ya, barengan sama Ustaz siapa di sini? Ustaz Alfan Abdurrahman Hakim. Ustadz Alfan ya panggilannya ya, Ustadz Alfan. Nah, jadi Ustadz Alfan di sini di Ramadan Corner kali ini itu tuh Feby bakal bahas tentang apa sih hukum tidur selama bulan puasa. Kan banyak ya Ustadz ya, kayak biasanya tuh puasa itu banyaknya tuh tidur karena pada bilang kalau tidur tuh termasuk ibadah. Jadi dipuas-puasin aja tidur itu gimana sih hukumnya menurut Islam Ustadz? Gini Mbak Feby? Feby, tidur sendiri itu dalam Islam masuk pada hukum mubah. Mubah itu sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Jika dilakukan tidak mendapat resiko pahala, jika ditinggalkan juga tidak dapat resiko dosa. Hukum asal tidur. Kemudian tidur sendiri bisa juga nanti pada akhirnya berdampak maksiat, bukan pada tidurnya tapi dampak dari tidur. Contoh, ketika di bulan Ramadan seharian penuh tidur, meninggalkan taroka sholat atau taroka fi'lul wajibah, meninggalkan sesuatu yang wajib. Nganggur, tidur terus kan nganggur. Orang nganggur maksiat, dia punya anak istri kok tidur terus, maksiat. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan awal, hukum tidur seharian di jam-jam puasa bagaimana? Karena menahan lelah dengan cara tidur. Ulama Syafi'iyah tidak berbeda pendapat sekali dalam berkomentar tentang tidak sahnya seseorang yang tidur sepanjang hari. Bisa dilihat pada kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tetap sah jika si naim atau si orang yang tidur itu berpuasa, dengan catatan, dengan syarat malamnya dia itu tabyid niat, malamnya dia ini sudah berniat puasa. Nah, kemudian kembali lagi tadi tema maksiat, tapi meninggalkan fadilah, keutamaan saat bulan suci Ramadan. Kita juga tahu Mbak Feb, banyak sekali diskon-diskon dari Tuhan. Iya. Banyak sekali diskon. Benar sekali Ustaz. Banyak sekali diskon. Kok kita nggak mau Memanfaatkan diskon tersebut ya Ustaz? Iya, kayak jenengan ahli diskon. Iya. Nah seperti itu Mbak. Kok ya eman. Saya sangat disayangkan. Satu bisa dilipat gandakan 100. Ini bukan lipat ganda uang, bukan. Iya Ustaz. Lipat ganda pahala. Paham tadi ya Ustaz. Ya, seperti itu. Seperti itu. Nah gimana sih Ustaz kalau misalkan ya ada nih seorang yang diniatkan emang malamnya tuh lakuin ibadah terus, tapi biar paginya itu dia aku lo udah ibadah di malamnya gitu, misalnya ada sholat sunnah atau apa, tapi di paginya aku biar fokus ibadahnya itu di malam aja gitu, di paginya itu kayak males-malesan tapi tetap ngelakuin sholat tapi tetap tidur aja. Tidur kan juga termasuk ibadah gitu, itu gimana sih Ustaz? Tidur yang maksud ibadah, Iya. itu satu tidur yang si naim atau si yang tidur ini tidak ada kewajiban. Ya, seperti teman saya. Nah, dia punya anak 3 sudah. Punya anak 3. Nah, dia tidur maksiat. Kenapa? Karena nganggur, menelantarkan Iya. istri dan anaknya, meskipun saat awal dia kiam, dia mendirikan malam. Jadi dia
menggapai sunnah, melakukan kesunahan, tapi meninggalkan kewajiban. Padahal dalam Islam kewajiban itu lebih didahulukan daripada sunnah. Nah, terus itu fenomena fenomena yang sudah berlaku di masyarakat hari ini loh. Malam dipakai yang mulai meleang, aduh mau ngaji tapi paginya tidurnya bersuara. Nah, itu itu bersuara. Wis tidur nggak sopan orang. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau ada nggak sih Ustadz perbedaannya tidur selama puasa sunnah dengan puasa wajib di puasa Ramadan itu ada nggak sih Ustadz? Yang maksudnya tidur ibadah saat puasa. Iya. Sebenarnya saya tadi nggak mau bilang gini. Nggak apa-apa, inspirasi Ustadz. Nanti tidur. Soalnya Mas Eman basin sayang, sangat sayang, masih muda kok dipakai tidur. Iya, betul. Sangat sayang. Tidur an-naumu shaim ibadah. Redaksinya kan gitu loh, naumu shaim ibadah. Redaksinya seperti itu. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah, tapi tidur apa? Tidur yang ada qayyid atau yang ada sebab dia circle-nya ini tidak mendukung untuk menjadi ahli surga. Nah, pas jam 1 dia sangat lapar, tapi lingkungannya sudah makan bakso dulu. Keadaan lapar, ketambah lingkungan makan bakso, namanya manusia juga punya hawa nafsu. Akhirnya dia tidur itu lebih utama daripada melakukan demikian. Kenapa? Karena orang yang tidur otomatis menggunakan maksiat. Maksiat berupa apa? Berupa mokel istor. Makan bakso tadi Ustadz ya? Gitu. Ya kayak ini nggak makan bakso, degan, style, sport mokel banyak. Benar. Sport mokel. Ini biasanya teman-teman tahun kemarin info sport mokel. Ya Allah. Jadi memang tidur yang dikatakan ibadah itu menjauhkan diri dari maksiat biasa. Ketika ada peristiwa yang demikian. Iya benar. Tapi Ustadz, ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang memang kayak tidurnya itu pas banget di bulan puasa gitu? Misalkan siang hari ataupun yang dilarang itu sore hari sebelum menjelang maghrib itu dilarang. Bagaimana sih Ustadz? Gini, kita bicara tidur dulu ya. Iya. Kita bicara tidur, kemudian nanti bicara waktu. Iya, siap. Tidur itu, definisi tidur menurut Mbak Betty, definisi tidur Istirahat. Istirahat. Sia-sia kelelahan, ya udah tidur aja biar kembalinya itu fit lagi gitu. Kalau secara deskriptif gimana? Merem dong. Iya. Merem terus terlentang, umumnya terlentang. Oh dong. iya benar. Umumnya gitu Iya, kan. iya. Terus di waktu-waktu tertentu sebab lelah. Lelah. Nah, Iya, seperti itu. benar. Ini definisi tidur yang baik. Iya. Kemudian ada definisi tidur yang tidak baik. Tidak lelah, tidak apa. Kemudian dia tidur. Maka apakah dia dimasukkan pada kategori tidur yang baik? Tidak. Nah, karena tidur yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW, tidur saat lelah. Kemudian makan yang terbaik, makan saat apa? Tidur ada waktu. Tadi definisi tidur kita sepakat. Sepakat. Kemudian ada waktu yang makruh, bukan waktu yang tidak diperbolehkan, waktu yang dimakruhkan. Pertama, saat tulu'ul fajr, fajar sani, fajar kedua itu muncul hingga tulu'ul syamsi, hingga matahari pinter lagi. Amin. Juga pintar sama Ustadz. Jangan sing saja. Nah, Kemudian
antara tulul fajri hatta tulul syamsi ini dimakruhkan di tidur. Mengapa? Karena rezeki ini tidak mau menghampiri orang-orang yang di waktu di antara waktu ini dia tidur. Kenapa? Ya karena itu matahari itu sudah naik, diniati buat nyinari, kamu itu cek bangun biar apa nyambut gawe bekerja, malah ditinggal tidur, kan mangkel matahari. Iya. Apa sih karepe iki? Iki bumi tak sinari kok ditinggal tidur. Mangkel ya, dari situ membuat emosi matahari. Akhirnya rezekinya enggak berkah. Kayak kata orang Jawa, rezekinya dicucuk ayam. Kata orang Jawa seperti itu. Nah, kemudian jam 11 kalau hari ini ya, jam 11 sampai setengah 12. Ini tidur yang dianjurkan oleh syariat. Namanya qailul. Ini nggak berlaku untuk orang yang punya mata kuliah di jam seperti itu. Nggak berlaku. Karena kuliah lebih wajib daripada tidur sunnah. Kuliah kan wajib. Nah, itu namanya qailul. Itu tidur disunahkan. Kemudian, tidur yang dimakruhkan lagi, kita ketemu pada tidur yang dimakruhkan lagi pada waktu pada asar hatta qabla maghrib. Ini dimakruhkan. Dampaknya apa? Dampaknya kalau kata Imam Syafi'i 40 hari arba'una ya. Ketika 40 hari dia itu sering melaksanakan tidur yang demikian selama 40 hari, dampaknya gila. Bisa gila. Entah gila secara emosional, tapi tidak secara fisik. Kan gila kan macam-macam. Iya, Ustaz. Jangan kayak lebih tahu. Nah, terus habis qabla maghrib, kemudian kita bertemu maghrib hatta isya. Di antara maghrib dan isya juga dimakruhkan sama. Kenapa? Karena baik-baiknya doa yang diangkat oleh malaikat. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengangkat doa seorang hamba ketika si abdi itu berdoa menengadahkan tangannya ke langit. Ada malaikat yang tugasnya membawa. Nah, saat itulah banyak-banyaknya yang malaikat yang menaikkan doa si hamba tersebut. Kemudian tidur sunnah lagi itu di waktu jam, kalau ya benar kata orang kesehatan hari ini, jam 9 sampai ketemu jam 3 pagi. Nah, itu juga ya. Kemudian bahas waktu Ramadan. Tadi bahas waktu, sekarang bahas bulan. Kenapa, Ustaz? Ya, pengalaman Pribadi Ustaz sendiri sepertinya. Saya kan ngatai maksiat kan nggak boleh dibuka. Allah sudah menutup aib kita, nggak kok Kita buka sendiri. kita buka di podcast. Kalau nggak ada ya Buat pelajaran kita ya. Ya saya juga pernah tidur seharian mas di pondok. Wah ya, di pondok kan nggak pernah libur. Nggak pernah libur, terus bangun pesantren ya nggak pernah libur. Capek akhirnya ya itu terpaksa. Tapi saya sudah minta izin ke Allah. Ya Allah, maafkan saya sehari ini ya Allah. Tapi kan emang karena lelah, Ustaz. Berarti nggak apa-apa dong? Ya, iya sih. Ya tadi kan Ustaz sempat nyinggung ya, emang tidur yang tidak dianjurkan itu menjelang subuh. Nah tapi kebanyakan itu dari kita, ya habis sahur, udah kenyang, itu kadang lebih baik, lebih enak itu tidur nih Ustaz. Jadi sampai bahkan ada beberapa yang emang ketinggalan waktu subuh. Itu gimana sih Ustaz hukumnya? Tapi emang gak diniatin untuk tidur, tapi ketiduran gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Ini bicara jujur ya? Iya. Nggak bicara mendidik toh. Bicara mendidik beda ya, sama bicara jujur. Secara fikih nggak masalah. Secara fikih nggak masalah, karena dia tidurnya kan sebelum subuh. Jarak dia sahur, saya sahur jam 3. Kemudian saya jam 3.15 sudah selesai. Kan jaraknya ke subuh kan masih panjang. Kemudian saya tidur, terus bangun-bangun jam, biasanya jam berapa? Jam 5 ataupun mungkin jam 6 gitu. Kalau ada. Kalau atau misalkan sekali mungkin gimana ini? Iya, terus bangun-bangun jam 6 ya? Iya, mungkin. Jam 6, bangun-bangun jam 6. Otomatis saya kan meninggalkan waktu sholat subuh.
bagaimana? Tidak apa-apa secara fikih, kita nggak bicara secara tasawuf, secara pendidikan, nggak, kita bicara secara hukum. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidur saya di jam sebelum Subuh. Kalau lah baru mulai maksiat ketika saya itu tidurnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu maksiat. Bangun-bangun jam 6 itu yang dosa di situ. Karena sudah sengaja kan jam 3 kan tidak ada niatan. Iya, iya. Tapi nih Ustadz, kalau misalkan ada nih yang habis subuh gitu, tapi nanti dulu sholatnya gitu, sampai dia tiba-tiba ketiduran, bangun jam 7 sampai jam 8 atau jam 9, itu lebih baik sholat apa? Itu masih diterima apa enggak sih Ustadz? Sholatnya Ustadz? Secara logika malaikat subuhnya kan sudah tidak ada. Oh, berarti nggak bisa ya? Tapi gini, ini ada khilaf besar, ada perbedaan besar banyak ulama, bahkan banyak mujtahidin antara Imam Syafi'i sama Ibnu Taimiyah. Ada yang meriwayatkan qadha itu ada yang meriwayatkan qadha itu enggak ada. Nah, kita Nahdlatul Ulama khususnya itu kan penganut mazhab Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ada qadha. Tapi Mbak, kalau Mbak Febi, iya Mbak Febi. Okay. Tapi Mbak Febi tidur jam 3 kan sebelum waktu subuh. Kemudian saya bangun seumpama jam 9 lah. Kok saya? Ya misalkan seorang lah ya seseorang itu bangun jam 9. Sebenarnya ya enggak masalah. Dan niatnya dia enggak kodok. Kenapa? Karena tidurnya itu jam 3 sebelum subuh lah. Nah, baru dia itu terhitung atau terkena catatan syar'i untuk kodok ketika tidurnya waktu selesai adzan atau di tengah-tengah adzan, pokok masuk dukhul waktil subhi, dia kemudian naum tidur, maka dia wajib kodok ketika nggak tidurnya agak jaraknya rentangnya agak panjang sama subuh. Jadi seperti itu ya. Gimana sih Ustadz tips atau cara mencegah biar lebih baik itu sebelum subuh, di imsak sebelum subuh itu ngelakuin apa sih sunah-sunahnya Ustadz? Sunah banyak, ini sunahnya orang yang sudah punya istri atau enggak? Dua-duanya juga boleh, tapi yang belum aja deh Ustadz, biar mungkin sobat aspirasinya kebanyakan belum menikah. Ya. Kan ibadah kan tentukan waktu toh, tentukan waktu, tentukan peristiwa. Benar. Kalau jomblo itu tidak sempurna ibadahnya. Itu catatan awal, jomblo itu tidak pernah sempurna ibadahnya. Apa ya? Dulu saya pernah baca di Fadilatus Shafin itu ibadah paling baik jelang waktu subuh, berarti imsak, tilawatil Quran. Nomor 2, aktsarus sholawat, memperbanyak aktsarus sholawat. Mengapa Al-Quran sebagai salah satu ibadah yang baik saat menunggu waktu subuh? Kembali lagi Mbak Levi, sebaik-baik percakapan antara abdi dan Rabbinya, hamba dan Tuhannya, sebaik-baik percakapan, sebaik-baik dialog. Ketika kita membaca Al-Quran, secara hakiki kita sedang berbicara dengan Allah secara hakiki. Apalagi Ramadan terkenal dengan syahrul ummati, bulannya umatku, kata umat ini dijaga oleh Al-Quran. Al-Quran ila yaumil qiyamah tidak akan pernah berubah ataupun bertambah atau berkurang. Nah, kenapa satu-satunya kan aktsarus sholawat? Mengapa sholawat juga menjadi salah satu ibadah terbaik saat
bulan suci Ramadan. Nah, mungkin ini Mbak bisa buat Mbak Feby dan teman-teman yang lain. Kita mungkin nggak bisa, sulit untuk merubah hidup kita, itu sulit. Ya. Kebiasaan Iya, kita itu kita sulit. punya kemauan yang baik. Aku ingin jadi lebih baik. Aku ingin jadi lebih lagi. Minimal 1% lah setiap harinya. Kan nama-nama 100 loh. Benar, Ustaz. Nah, ketika kita usaha sendiri kan sulit. Gitu, sulit. Makanya kita punya bantuan. Minta bantuan. Siapa? Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Kita panggil-panggil nama beliau. Kita panggil-panggil. Dan sholawat itu kita nggak bisa merubah sholawat. Nggak bisa. Tapi dahsyatnya sholawat, berkahnya sholawat, itu bisa merubah hidup kita. Jadi kita punya ingin. Dan Kanjeng Nabi juga, Nabi Muhammad itu kan punya syafaqah, punya rasa belas kasih ke umatnya. Kita tahu umat, Alfa nih nggak bisa Pak merubah dirinya, nggak bisa, padahal maunya kuat, nggak bisa. Tapi si Alfan ini memperbanyak sholawat, jadi Nabilah yang sebagai membantu kita untuk menjadi lebih baik. Barokahnya sholawat, kalau kata orang-orang barokahnya sholawat. Mesti setiap kebaikan itu menyimpan keberkahan. Salah satunya sholawat. Apalagi di syahid. Insya Allah memang kekuatan sholawat sebesar itu ya Ustaz. Sholawat seperti apa sih Ustaz yang lebih baik dilafadzkan sebelum itu gitu? Bisa di-spill nih Ustaz. Dan berapa kali mungkin? Di Lubabul Hadis karangan Imam Asy'uti rahimahullah ta'ala, man sallallahu alaihi alfa marratin lam yamut basyirullahu bil jannah. Barang siapa yang sallallahu alaihi alfa marratin, bersalawat kepada Gus alfa marratin, itu alfa marat tuh ya, alfa marratin 1000 kali. Nah, lam yamut yubasyirullahu bil jannah, dia tidak mati, yubasyirullahu bil jannah, kecuali dia telah dilihatkan surga untuknya. Jadi orang yang memperbanyak 1000 sholawat setiap kula yaumin, apalagi fi syahri Ramadan, dia tidak akan mati kecuali dia diperlihatkan oleh Allah surga. Jadi seumpama tanggal 4 sekarang. Ngapunten, lupa faktor umur. Aku ya Mbak. Nah, tanggal 5 harusnya kita meninggal. Harusnya di catatan sana meninggal. Cuman kalau kita meninggal tanggal 5, kita nggak bisa lihat surga. Nah, tapi ketika kita tanggal 6 meninggal, kita bisa lihat surga. Di tanggal 6 itu barokahnya sholawat itu loh. Orang yang harusnya kecelakaan tidak jadi kecelakaan, orang yang seharusnya disakiti oleh teman-teman, saudara, lingkungan, tidak jadi disakiti. Orang yang awalnya lapar, yang bisa digunakan juga. Orang yang awalnya lapar dan haus, kemudian keberkahan sholawat, dia tidak jadi. Kalau kata hadis, Nabi itu pernah disolami sama sahabat. Sahabat tanya, wahai Nabi, aku ini sangat lapar. Pas keadaan bulan suci Ramadan, ini padang, sama bayangkan zaman dulu padang pasir, Pawanas, nggak ada covid, Pawanas kan kering loh, iya. Padang pasir. Nah, kayaknya ST gitu. Nggak jualan dulu. Iya, lagi dasar. Nah, itu nggak. Nah, sahabat itu soal ke Nabi, saya itu lapar, saya itu haus. Kemudian Nabi bilang, kalau kamu lapar, peganglah batnil. Batnil itu perut. Kemudian letakkan telapakmu. Udel, misalnya pusar, baca kul huwallahu ahad. Berapa kali Ustaz? Sebanyak yang kamu mau. Biar menahan lapar. Kemudian kalau para ulama dulu, kalau pas sangat haus itu sholawat. Jadi tenggorokannya sallallahu ala Muhammad. Dengan
kasih sholawat yang terserah, bisa sholawat ujian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat. Ya Allah, cukupkanlah kebutuhanku sekarang itu minum, tapi gak boleh sama jenengan karena puasa. Ya itu di dalam hati minta jenengan perlancar Allah, ya Allah perlancar ya. Sebanyak yang bisa diucapkan ya Ustaz. Dan Sobat Aspirasi Podcast, tentunya di episode kita kali ini tentunya disupport penuh oleh Jawa Timur Park Group. Dan tentunya ya ini disponsori oleh JTP Group di episode kali ini. Dah, mungkin bisa dilanjut lagi nih saat pembahasan kita tadi. Oh, bisa minum dulu Ustaz. Ustaz, kita kan juga anak kuliah nih Ustaz. Apakah tidur yang cukup itu juga mempengaruhi konsentrasi kita ya Ustaz? Kan ada ada batas-batasannya tadi, lebih baik tidur di jam berapanya itu ada tips nggak sih Ustaz, tidur jam berapa untuk anak kuliahan gitu? Yang ini tuh juga termasuk ibadah di bulan puasa ini. Ini anak kuliah sudah menikah atau belum? Belum, kan kuliah Ustaz. Oh, ada teman-teman nikahnya. Tuh, ngawur. Ngawur. Teman saya dulu, itu pas kuliah di UM, masih punya anak satu. Lagi itu kan rewel. Ini bicara kalau yang sudah nikah, tidurnya gimana? Pas kamu lelah, nah, itu kita yang bisa dosen-dosen semuanya. Kemudian kalau yang dulu tuh saya pernah punya guru di sini, namanya Profesor Agus Sunyoto. Ya, Agus Sunyoto, dosen filsafat lah nggak salah. Agus Sunyoto. Beliau itu mempunyai kebiasaan mulai dari beliau kuliah di Surabaya, kemudian pindah ke S2 di IKIP Malang. Dulu kan UM kan IKIP, iya, IKIP tuh Malang. Sekarang jadi UM ya. Nah, dulu S2-nya kiai saya ya Sunyoto itu di sini di UM ambil PLS. Mulai beliau itu kuliah sampai sekarang punya pondok dan sampai sekarang meninggal. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya, perbaikannya diangkat oleh Allah. Itu tidak pernah sekalipun tidur lebih dari 6 jam. Kenapa? Karena beliau sadar beliau sedang di masa-masa terbaik, di masa-masa terbaik, di masa-masa yang nggak akan pernah terulang. Meskipun kita ingin mengulangi, kita nggak akan pernah bisa. Contoh kecilnya, dia pernah mengatakan gini, Mbak Revi punya Facebook? Dulu sih Ustaz, sekarang SMP, SMK sudah punya Facebook ya? Oh iya sudah. Iya. Kalau Mbak Febi melihat Facebooknya di tahun di situ, itu gimana perasaannya? Kayak apa sih kok aku dulu seperti ini gitu. Nah, jangan sampai kita, Alvan atau Mbak Febi atau yang lain hari ini akan diseperti itu kan oleh Alvan, Mbak Febi di masa depan. Seperti kita menghakimi kita di masa lalu. Paham maksudnya? Paham Ustaz. Nah, ini masa-masa yang kuliah sama S1 kan nggak akan 10 tahun loh. Benar. Nah, kalau bisa ya Itu suatu karya terbaik ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada gitu ya Ustaz. Karena, nah di kitab Ta'limul Ta'lim juga ingat mas ya, tidur sampai dulu lama kalau makan, ya kan? Makan itu nggak mau yang keras-keras, maunya itu makan itu yang lembek-lembek. Kenapa? Biar cepat ketelan. Kalau makan yang keras-keras nanti memakan waktu. Jadi bagaimana mempersempit waktu makan? Karena dulu itu sangat memakan. Tapi aku capek gini-gini, apa? Soalnya kan zaman dulu sama zaman sekarang kan beda gini-gini. Menurutku mbak ya, menurutku memang usaha setiap zaman kan beda-beda. Ya sebisanya kita ya,
pokok kita sadar 24 jam kalau kita total antara senang sama tidak senangnya itu masih banyak yang tidak senang. Kalau kamu ingin mendapatkan apa yang kamu suka, kata Imam Ghazali, maka hari ini lakukanlah sesuatu yang tidak kamu suka. Termasuk tidur, semua mahasiswa suka tidur, saya yakin. Apalagi bisa hari Ramadan. Iya benar. Lagi bisa Ramadan. Kita sebagai mahasiswa kok belajar di syahri Ramadan, otomatis kan berlipat ganda pahala yang kita dapat. Kenapa? Ta'alumil ilmi, belajar ilmu itu kan sudah termasuk kewajiban. Dan fadilahnya, ikan-ikan di laut, pohon-pohon yang ada di bumi itu memintakan ampun kepada orang-orang yang niat belajar karena Allah. Itu diadari biasa seperti itu. Kemudian kita masuk pada syahri Ramadan, maka tidak hanya itu saja, malaikat pembawa arsy itu juga memintakan keberkahan untuk hidupnya orang tersebut. Seperti itu. Karena banyak sekali diskon. Banyak sekali diskon. Tadi ini Ustadz kan sempat bilang kalau gurunya Ustadz tidur tuh selama 6 jam. Apa berarti kita juga emang lebih baik itu 6 jam sama bulan puasa atau bisa lebih? Ustadz? Ini tergantung lagi ya Ustadz? Ya, zaman kerja apa? Zaman kegiatannya apa sih Mbak? Kuliah? Iya, kuliah Ustadz. Ya, kuliah. Ya, gimana ya? Dan tidur itu enak. Kadang-kadang orang suka tidur nggak bisa dihakimi loh. Iya. Kenapa kok kamu suka tidur? Karena kadang-kadang kita itu lebih nyaman di mimpi loh, timbangkan melek loh. Melek is iling masalah. Ya melek is iling masalah atau kita melek itu apa bahasa Indonesia nih? Ya, melek membuka mata. Iya. Ingat masalah. Pas tidur kan nggak ingat masalah. Wah enak. Kan alasan suka tidur gitu. Tidur menghindari stres. Itu bisa Ustaz? Saran kok, kan korban Mbak, bukan toh? Kalau saran gue Mbak Iris, gimana caranya semasa muda janganlah untuk dipakai buat ngopi, ngopi sekali-kali boleh lah, tapi jangan keterusan. Terus tidur, janganlah. Sayang. Baik lagi tadi Ustaz banyak diskon, sayang banget kalau diskon pahala puasa ini nggak dilakukan dengan baik gitu ya Ustaz. Wah, kayak kita udah ngobrol terlalu lama nih bareng Ustaz Alvan. Ada nggak sih Ustaz Alvan sebelum kita closing tips atau pesan nih buat mahasiswa-mahasiswa atau pendengar buat menjalankan puasanya tuh khusyuk gitu ya, dan biar nggak tidur terus-terusan gitu Ustaz? Kalau pesan dari pesan untuk saya sendiri khususnya dan umumnya untuk teman-teman Radio UB pendengar, di zaman akhir kita melakukan kewajiban seperti sholat, puasa, itu sudah sangat baik kan? Di zaman akhir kok ada pemuda Gulam itu pemuda kok masih ingat Allah dengan cara sholat, dengan cara puasa, itu sudah terbaik. Pesan saya satu, jangan memperbanyak pada sunnah hingga kewajiban itu keteteran. Nah, kalau wayah sholat nanti kalau pas puasa Ramadan, lek wayah puasa bisa mungkin nggak mokel, anggur dipakai tidur, timbang dibuat. Bagaimana caranya kita mempertahankan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Kita diberi amanah umur, diberi amanah kita bisa menemui waktu yang sangat spesial yaitu Ramadan. Sampai ada positifnya Ramadan dan jaga Ramadan tersenyum. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya itu merayakan dengan berpuasa dan bertahajud, kemudian sholat duha, saling membantu kanan kiri, saling memaafkan satu sama lain. Ramadan itu bahagia melihat hamba-hamba seperti itu. Jadi baca
pertahankan kewajiban mempertahankan. Sobat Radio, nggak terasa ya kita udah di penghujung acara dan kesan-pesan udah disampaikan oleh Ustadz Alvan tadi. Tentunya terima kasih banyak Ustadz Alvan udah bergabung di Ramadan Corner edisi Aspirasi Podcast kali ini. Jadi sekian ya Sobat Radio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi ini disponsori penuh oleh Jawa Timur Partco. Aspirasi Podcast.